Yang pertama, idenya Rousseau adalah tentang, coba kita lihat lagi hakikatnya manusia itu sebenarnya apa sih. Nah, ini kan Rousseau nanti Rousseau ini sejaman dengan 3 orang, yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Tiga-tiganya ngomong tentang hakikatnya manusia. Kalau Rousseau, manusia itu hakikat aslinya adalah baik. Hakikat aslinya adalah damai. Hakikat aslinya adalah lurus. Itu Rousseau. Makanya kalau di Rousseau ya, jalan keluarnya kalau ada masalah ya orang harus kembali pada yang alami-alami. Buang semua topengmu. Identitas dasar kita adalah manusia. Baru topeng-topeng yang lain, baru label-label yang lain, baru atribut-atribut yang lain. Teorinya Rousseau ini penting kalau kita ingin menganalisis kenapa sih kok ada orang Islam yang ngamuan. Kenapa kok ada politikus yang gampang nipu? Kenapa? Karena yang didahulukan topengnya. Dia melupakan hakikat alamiahnya. Jadi pertama-tama harus diingat, apapun topeng, apapun identitas yang kamu pakai, hakikat dasarmu adalah manusia. Baru terus Islam, baru terus Indonesia, baru terus mahasiswa, baru terus takmir, baru terus, itu kan label-label. Tapi yang paling dasar itu harusnya manusia. Hari ini kan kebalik, kadang-kadang kamu taruh misalnya Islamnya duluan, sehingga terus perilaku Islamnya sering nabrak dimensi dasariahmu yang manusia. Jadi banyak Muslim yang terus, loh Muslim kok tidak manusiawi? Karena si Muslimnya melupakan kodrat dasarnya sebagai manusia. Pertama-tama harus diingat, kamu manusia dulu, maka berperilakulah seperti manusia. Jadi banyak orang yang bunuh orang lain, melakukan perilaku tidak manusiawi, menyerang orang lain, menyakiti orang lain. Nah itu kan tidak manusiawi. Tapi atas nama topeng, entah itu topeng politik, topeng agama, topeng, dan itu yang dijelaskan oleh Rousseau. Padahal aslinya kita itu baik kok. Ini kan kebalikannya Thomas Hobbes. Kalau di Thomas Hobbes, keliru. Aslinya kita tidak baik. Aslinya manusia itu jahat. Manusia itu adalah serigala bagi yang lain. Nah, ini melihat dua-duanya punya argumen sendiri. Kalau Rousseau kan tadi kayak gitu. Kalau Thomas Hobbes melihatnya, manusia itu egois. Manusia itu individual. Manusia itu selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri dan gak peduli sebenarnya sama orang lain. Kalau dia peduli sama orang lain kok kelihatannya friend, kalau sebenarnya dia menyembunyikan kepentingannya sendiri. Kalau merugikan, ya cepat-cepat dia gak akan dijadiin teman. Jadi orang itu sebenarnya jahat hakikatnya. Ingin senang sendiri, ingin menang sendiri, ingin sukses sendiri, ingin jagoan sendiri. Itu hakikatnya manusia sudah. Itu katanya Thomas Hobbes. Kalau pakai Thomas Hobbes, ya hati-hati kamu jangan percaya dengan teman dekatmu, hati-hati. Karena kalau ada yang bilang saya tulus kok, saya ikhlas kok, enggak. Itu biasanya ada kepentingannya kok. Itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Enggak ada yang gitu-gitu. Gak ada orang yang bebas dari kepentingan, gak ada orang yang gak egois. Setiap orang pasti egois, katanya masuk. Setiap orang itu siap dan rela mengorbankan yang lain untuk kepentingannya sendiri. Kalau kelihatannya kok dia berkorban, itu sebenarnya ada yang disasar di balik pengorbanan itu. Itu katanya Thomas Hobbes. Jadi kalau pacarnya bilang hidup matiku untukmu, gak percaya, itu pasti dia ada kepentingan. Tadinya saya ingin jadi pacare. Kalau diputuskan, enggak kok, aku ikhlas mencintaimu. Enggak ada. Ikhlas mencintaimu apa? Kalau diputus, terus langsung ganti lagi. Enggak bisa. Itu kan berarti aku mencintaimu kalau kamu mencintai itu. Kalau enggak, ya enggak. Kalau kamu mencintai itu berarti kamu memenuhi keinginanku. Kalau enggak, kan berarti enggak. Sebenarnya egonya sendiri. Dia sedang mencintai dirinya sendiri, bukan orang lain. Kenapa kok ada orang menyumbang sedekah macam-macam? Ya sebenarnya untuk kepentingannya sendiri. Ya tapi ikhlas kok, dia nggak minta apa-apa, enggak.
Ya kalau dikejar paling dasar adalah untuk memenuhi hasratnya, untuk bikin dia puas. Alhamdulillah aku bisa sedekah. Itu kan sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi egoismenya yang ingin dipenuhi sebenarnya. Alhamdulillah aku bisa bantu orang lain, kapan lagi? Ya itu kan puas, dirinya yang puas, bukan orangnya yang dikasih loh. Dia aja, berarti apa? Pemenuhan egoismenya dia. Jadi orang lain jadi sarana biar dia bisa beramal, biar dia bisa jadi orang soleh, jadi orang dermawan. Itu kan medianya orang lain. Jadi orang lain jadi jembatan, dia jadi orang baik. Sebenarnya tujuannya dianya yang ingin jadi orang baik. Jadi egois tetap untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau katanya ya, kalau dibolak-balik sebenarnya ya egois. Agama, kesolehan, apalagi yang kayak gitu-gitu, amal dan macam-macam itu enggak ada yang tidak pamrih. Enggak Bapak, saya sholatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu pamrihnya. Ya lillahi ta'ala kan literalnya karena Allah ta'ala. Ya itu pamrihnya, biar Allah ridho. Kadang ya kan, iya, itu enggak ada yang murni ikhlas, enggak ada apa-apa, blank itu enggak ada. Itu termasuk. Tapi katanya Rasul kebalikannya, enggak. Manusia itu dasarnya bersih, dasarnya fitrah suci. Masyarakat yang merusaknya. Kalau ada orang ambisius, kalau ada orang berpamrih, kalau ada orang egois, itu sebenarnya masyarakat yang merusak. Anak kecil itu tulus, nggak ada pamrih apa-apa, main-main habis gegeran ya langsung salaman lagi, main lagi, setengah jam lagi sudah rukun lagi bisa. Kenapa tulus, bersih, hakikatnya dia bersih. Bandingkan sama orang dewasa, ya kan? Anak kecil itu, makanya kan ada yang bilang anak kecil itu kalau ada masalah penyelesaiannya dewasa. Beda sama orang dewasa, kalau ada masalah penyelesaiannya biasanya kayak anak kecil. Kalau sudah nggak seneng terus, pokoknya musuh, pokoknya sudah kamu sudah musuhku, itu alamat, mesti lama, panjang. Kalau anak kecil kan enggak, begitu musuhan habis nangis, dijedoti sampai mendul, sebentar lagi ketemu ketawa-ketawa lagi bareng. Orang dewasa enggak akan bisa. Kalau sudah kamu dibohongi, kamu membohongi aku sekali sampai kiamat aku enggak akan percaya. Istilah orang dewasa itu sudah cirinya itu, disalahi sidik wae wis gak percaya. Sandalmu dipinjam sebentar kamu bilang, sandalku di mana? Aslinya kamu memang maling kok. Aku sudah sejak dulu tak harus satu sekali kalau cuma sandal dipinjam sebentar aja. Kamu sampai itu rusuh. Jadi ndaklah. Orang aslinya yang bikin kamu jadi kayak segitunya kan masyarakat. Yang bikin kamu ambisius jadi saya kuliah harus kumlot, setelah kumlot saya itu sebenarnya kamu nggak sadar ada ideologi dari masyarakat yang masuk dalam dirimu yang bikin kamu rusak. Sekolah kuliah dari cari ilmu jadinya cari nilai, cari ijazah, itu kan masyarakat yang bikin kamu kayak gitu. Jadinya cari kerjaan, itu kan lagi-lagi masyarakat. Jadi manusia itu suci yang merusak masyarakat. Itu katanya Rousseau. Rousseau ngasih gambaran, coba lihat orang primitif ketika masyarakat belum lahir, hidupnya keluar masuk hutan, ya kan? Tidak ada industri, tidak ada bahasa yang rumit, tidak punya rumah, tidak ada tendensi apa-apa, kedudukannya sama, tidak ada saling kalah mengalahkan, ya kan? Di situ disebut bahwa manusia asli biasanya hidupnya soliter, sendiri-sendiri. Tadi rusak ketika bikin masyarakat, ya kan? Ketika orang hidup sendiri-sendiri di zaman primitif kan tujuannya cuma dua, gimana caranya agar tetap hidup, tidak sakit dan tidak mati, kan itu aja. Cari makan, ya kepuasan hewaninya lah yang dipenuhi dan tanpa gegeran. Makanya jarang ada hewan itu yang gegeran karena seperti yang digegerkan oleh manusia. Tidak pernah gara-gara pilihan pimpinan terus hewan itu pecah jadi partai-partai, itu tidak ada. Ya kan? Hari ini ketuanya siapa, pokoknya aturannya apa, kayak monyet itu kan dia punya konsep sosial sendiri, mekanisme milih pimpinan sendiri, dan itu nggak ada yang komplain, nggak ada wah ini aturannya lawas ganti lagi. Yang bisa kayak gitu cuma manusia yang bermasyarakat. Jadi jangan salah kalau kamu bilang, oh itu nafsu hewani. Loh, nafsu hewani lebih tertib daripada nafsunya manusia.
Nafsu hewani itu ya benar seks bebas, tapi seks bebas itu kalau sudah ya sudah. Kalau manusia kan enggak. Kalau sudah ya cari lagi. Syukur-syukur bisa gonta-ganti. Kalau hewan memang kadang gonta-ganti, tapi dia tidak berorientasi gonta-ganti. Kalau adanya satu itu ya enggak apa-apa. Tapi kok kebetulan ketemu ganti ya enggak apa-apa. Tapi kalau gitu kan harus ganti, kalau enggak ganti bosan. Jadi nafsu hewan itu, makanya manusia itu kan asfala safilin kalau sedang dahsyat, bahkan ngalah-ngalahi hewan. Karena hewan toh ya tertib, tidak kayak kita. Makan itu, hewan itu sejago-jagonya hewan makan ya kalau sudah ada makanan dimakan sampai kenyang ya sudah. Besok cari lagi kalau sudah lapar lagi. Kalau orang kan enggak. Makan kenyang, lu buat besok apa? Cari juga dong. Buat besok lusa apa? Terus ditimbun enggak karu-karuan sampai yang lain enggak kebagian. Nah itu manusia. Jadi jangan sangka, kamu jangan melecehkan hewan. Hewan lebih tertib dari kamu dalam hidupnya. Kalau tadi dibilang bahwa di alam semesta sudah ada hukumnya dan hewan konsisten mengikuti hukum alam, yang tidak kan manusia. Maka banyak ketidakseimbangan alam yang bikin sebenarnya manusia sendiri. Termasuk banjir, termasuk mungkin gunung meletus, termasuk tanah longsor. Sekali-sekali kamu baca Masaru Emoto, tapi mikirnya jangan sempit. Ketika air itu kalau dibacain Fatihah terus jadi apa? Air itu kalau enggak. Coba lihat pengaruh manusia pada air secara keseluruhan. Enggak cuma air yang dibacain Fatihah atau dibacain lagu rock. Kenapa air sekarang susah habis kalau sudah selesai? Kenapa? Mungkin ada pengaruh dari emosi-emosinya manusia. Termasuk kenapa sampai ada tsunami besar luar biasa di Aceh. Kenapa ada gempa di Jogja. Itu nanti kalau pakai teorinya Masaru Emoto nanti banyak yang korelasi dengan kondisi psikologisnya manusia. Coba kamu kejar itu. Ada, saya lupa ya bukunya yang bahas itu. Jadi kenapa kok sekarang air itu habisnya lama, nggak bisa langsung tiba-tiba lari ke laut. Itu sebenarnya ada polanya manusia yang bikin itu. Terus kenapa dulu Aceh sedahsyat itu balas dendamnya air. Kenapa ada lagi tesis bahwa kalau pas bulan purnama itu biasanya selalu banyak kejahatan. Coba kalau malamnya bulan purnama, pagi-pagi kamu lihat berita, biasanya ada banyak kecelakaan, banyak. Karena bulan itu kan biasanya mau bikin naik air laut, bikin pasang. Nah, kadar air dalam dirimu juga ada pengaruhnya ke sana. Makanya dalam beberapa hadis, saya tidak tahu kualitasnya ya, kalau bulan purnama itu kamu disuruh banyak mujahadah, kamu disuruh banyak wiridan. Karena ini agak secara biologis, geografis ini agak ada pengaruhnya. Mungkin kalau itu nafsu ya nafsumu sedang menggelegak, sedang naik. Kalau itu sudah, itu bulan purnama, ada pengaruhnya. Hati-hati. Nah itu teorinya Masaru Emoto, gimana pengaruh air terhadap hidupmu. Makanya agama itu kan selalu menyarankan banyak sekali hal dalam agama yang mungkin nanti ketemunya belakangan. Kayak gimana kamu, sudahlah dalam Islam itu kamu ngaji aja sebenarnya sudah ada pahalanya. Itu mungkin maksudnya yang pintar-pintar kan komplain, loh Quran kan gak cuma untuk dibunyikan, Quran itu kan harus dipahami maknanya. Iya, di sisi lain, tapi di satu sisi ketika kamu baca itu persis kayak air yang dibacain Fatihah, kayak air di dalam dirimu biar tertib. Hidupmu itu kacau, metabolik, karena tubuh kita kan 70% lebih komposisinya air. Maka sering-sering diperdengarkan yang nyaman, yang enak, biar komposisinya kayak air yang dibacain Fatihah. Jadi sering-seringlah ngaji. Oh itu jangan terlalu sering nonton TV, apalagi internetan, Facebookan, Twitteran. Karena kamu kalau internet kan bisa betah berjam-jam, kalau ngaji dapat setengah halaman wis ngantuk. Ya kan, kamu nggak tahan banting kalau untuk urusan itu. Tapi kalau internetan semalam pun kamu kuat. Nah, itu jadi kondisi naturalnya manusia. Yang orang primitif itu biasanya lebih simpel hidupnya dan tidak neko-neko. Satu-satunya yang mendorong perilakunya manusia saat itu adalah self-love, cinta diri. Cinta diri itu bukan ambisius egoisme,
Tapi kamu sayangi dirimu sendiri, maka dipertahankan biar nggak sakit, biar tetap hidup, biar tetap survive saat itu. Kalau hari ini kan caramu mencintai dirimu sering-sering destruktif. Kamu cinta diri kadang-kadang pengen enaknya aja, maka tiap hari kamu makan enak, minum enak, ya akhirnya ya wis. Belum usia 30 tahun sudah penyakitnya macam-macam, diabetes, darah tinggi, gangguan jantung macam-macam. Kenapa? Karena kamu self love-nya destruktif. Kalau orang primitif enggak, jarang orang primitif kena HIV lah, kena jantung, kena jarang. Coba kakek-kakekmu zaman dulu, coba dilihat, mungkin sekarang yang masih tua, masih kuat, masih banyak. Kadang-kadang bapakmu sama kakekmu lebih kuat kakekmu, karena bapakmu mungkin generasi agak modern sehingga sudah kena diabetes, sudah kena darah tinggi, sudah kena. Sementara kakekmu yang sejak muda di sawah nyangkul itu masih sudah umur 80-an masih ngopi dengan cangkir besar, ngerokok, wah bus-bus, dan umurnya 80 dan gak punya penyakit apa-apa. Sementara mungkin bapakmu yang umurnya baru 50-an sudah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh itu karena apa? Self love gaya modern, bukan self love gaya primitif. Oke. Nah, di era primitif orang tidak berhasrat untuk kekuasaan, tidak ingin saling menguasai. Karena orang tidak berhasrat pada kekuasaan, maka orang tidak khawatir pada orang lain. Orang tidak merasa berkompetisi dengan yang lain. Coba rasakan hari ini, temenmu sekelas itu temen, tapi include di sana sebenarnya dia musuh. Dalam kompetisi ini ngejar nilai, ngejar ijazah. Besok begitu lulus, sama-sama nyari kerjaan, sama-sama daftar PNS, lebih musuh lagi. Seandainya sama-sama lulus jadi PNS sak kantor, itu lebih musuh lagi karena rebutan nanti jadi pimpinan. Ya kan? Dan itu yang terjadi. Jadi orang lain jadi sumber kekhawatiranmu. Kalau masih mahasiswa gini khawatir, jangan dia dapat aku kok untuk dia harus dapat pacar, aku kok urung ya. Dia harus. Jadi kamu selalu khawatir dengan yang lain di sekelilingmu. Kenapa? Karena kamu tahu yang lain juga punya pikiran kayak gitu. Wah, nggak cepet-cepet kesalut aku. Kalau nggak itu selalu begitu. Jadi khawatir. Dan Indonesia hari ini kan gitu. Orang serba khawatir dengan yang lain, akhirnya serba prasangka buruk pada yang lain. Rakyat prasangka buruk pada pemerintah, pemerintah prasangka buruk pada rakyatnya. Presiden curiga pada menterinya, menteri juga tidak terlalu percaya pada presidennya. Kan gitu. DPR merasa dia berkuasa atas rakyatnya, rakyat merasa sebenarnya aku yang berkuasa atas DPR, dan selalu begitu. Dan itu yang terjadi sehingga Indonesia saat ini nggak karu-karuan. Pertarungan perebutan power, perebutan kekuasaan. Kami merasa kedaulatan di tangan rakyat, katanya DPR wakilnya rakyat kan aku. Mana yang lebih tinggi? Ya rakyatnya dong. Enggak, ya wakilnya. Kan amanatnya sudah dikasih ke aku, berarti kedaulatannya sudah nyampe aku. Dan itu gogeran terus. Kamu curiga terus pada DPR, DPR juga ngelirik terus padamu. Jangan-jangan kamu mau menggoda mereka. Dan itu yang terjadi hari ini. Dan itu yang dikritik, salahmu dewe bikin masyarakat, katanya Rousseau. Hidup sendiri-sendiri aja enak, cuma apa yang bisa. Nah, ini tak gambarkan, saya tidak tahu ngopi bagus dari internet. Jadi orang natif, orang asli, tapi realitas kan berkembang, nggak bisa dihalang-halangi. Orang terus gara-gara tadi ada kebutuhan seksual, kebutuhan berkembang, terus bikin keluarga, punya anak, jumlahnya jadi banyak. Ketika jumlahnya banyak, terus ada komunitas-komunitas. Ketika ada komunitas, terus ada pembagian kerja. Ketika ada pembagian kerja, ya ada waktu macam-macam. Ada waktu untuk santai, ada waktu untuk istirahat. Kalau sebelumnya ketika nggak ada pembagian kerja, ya yang ke sawah, ya yang mencari makanan, ya yang itu semuanya ya tanggung jawab setiap orang. Tapi begitu ada masyarakat, terus ada bagi-bagi kerja. Kamu tugasnya ini tugasnya ini, yang urusan bersih jalan tugasnya itu, terus, dan ini nanti lama-lama jadi sumber masalah. Ketika
orang sudah bermasyarakat, maka ini muncul cemburu, egois, yang merasa lemah jadi minder, yang merasa kuat jadi sombong. Dimulai konflik demi konflik, ya kan? Ya persis kayak Nabi Adam misalnya Ibu Hawa itu kan, manusia pertama ketika cuma Adam dan Hawa nggak ada masalah, cuma begitu punya anak 2, 4, 6, 10 muncul masalah. Anak-anak yang awal aja kan sudah gegeran, rebutan istri, saling lirian, saling wah, lah kok aku yang cakep dikasih istri yang jelek, nggak adil lah. Yang satu aturannya Tuhan memang gitu, ya enggak lah, Tuhan harus rasional dong, namanya zalim loh, yang cakep dikasih yang kan terus gitu, gegeran, mulai ada masalah. Coba cuma 2 kayak Nabi Adam itu kan, ya adanya cuma Hawa, ya wis kuwi arep golek neng di mana. Adanya cuma itu jadi enggak masalah. Coba dulu Hawanya ada 2, Hawa 1 dan Hawa 2, mesti 2 Hawa ini gegeran mesti. Lu istri pertama aku lebih kok, ya enggak yang 2 mesti gitu. Jadi orang berkumpul pasti terus jadi masalah. Oke, jadi jangan takut dengan gesekan, karena kenapa ada gesekan? Karena kita dekat. Kalau nggak dekat pasti nggak gesekan. Kita hidup bersama kan, pasti ada kecemburuan, ada egoisme, ada minder, ada sombong. Dan itu yang terjadi ketika ada masyarakat. Apalagi kalau di rusuk lahir namanya hak milik, kepemilikan. Kalau masyarakat primitif, semua hal untuk semua orang usah karepmu lah, kamu nemu apa wis, nemu durian ya dimakan durian sudah selesai, tinggal sekarang nemu tele ya tele selesai. Tapi begitu ada hak milik, karena kita hidup bersama, ini wilayahku ya. Kalau ada tele di wilayahku, jangan diambil, ini milikku. Mulai ada milikku, milikmu. Kalau semuanya itu miliknya bareng-bareng, tapi begitu ada masyarakat sudah ada bagianku, bagianmu, milikku, milikmu, kerjaanmu, kerjaanku. Mulai masalah. Lu aku tapi butuh tele, enggak bisa, tele ini milikku. Kalau boleh ganti sama durianmu, durianmu sini 1, tak kasih teleku 1. Kalau enggak bisa. Meskipun kamu seperti apapun pinginmu dengan tele, kalau enggak ditukar sama durian enggak bisa. Ditukar sama pisang aja, enggak, aku enggak butuh pisang, aku butuhnya durian misalnya. Terus mulai ada masalah ketika orang nyari hak milik, ketika muncul nalar kepemilikan. Milikku bukan milikmu, milikmu kalau bisa jadi milikku. Kan itu yang terjadi. Bukan kok milikku, milikmu kan harusnya. Tapi manusia kan enggak. Milikku, milikmu kalau bisa kapan-kapan jadi milikku. Dalam banyak hal. Kamu punya mobil, aku punya mobil. Mobilku, ya mobilku. Tapi mobilmu, ya kalau bisa tak beli kapan-kapan. Selalu begitu. Pacarku, pacarku. Pacarmu, pacarmu. Tapi kalau pacarmu mau padaku ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pacarku padamu. Nah, kamu milih anaknya dulu. Jadi itu nalar hak milik. Kamu kan selalu begitu. Kalau pacarmu mau selingkuh, kamu musuhnya luar biasa. Tapi kalau kamu mau selingkuh, lagi itu aja kok marah kan gitu. Jadi saya enaknya dulu. Dan itu yang terjadi. Makanya dalam istilahnya Rusuh, the fall from grace out of the state of nature. Jadi kita sudah jatuh dari rahmat, dari hidayah untuk hidup secara natural. Dengan lahirnya dunia sosial, lahirnya kepemilikan. Jadi kita lahir suci, kita lahir bersih, tapi rusak oleh dunia sosial.